Nah, sekarang kita masuk pada pasal konsekuensi. Kalau wudhu yang kita punya sudah batal, atau ketika kita tidak mempunyai wudhu, bagaimana konsekuensinya? Haram hukumnya kita melakukan sholat dalam keadaan tidak mempunyai, jelas haram, jelas oleh. Terus tawaf juga nggak boleh. Langan tuh terus piye? Dia harus memperbarui, harus menyambung wudhu lagi. Membawa mushaf atau memegangnya. Ya, membawa mushaf atau memegangnya. Kalau membaca bagi orang yang tidak mempunyai wudhu, bagaimana hukumnya? Oleh orang kira-kira? Boleh. Kenapa boleh? Karena nggak ada wakiratu, nggak ada kata-kata wakiratu di sini. Jadi membaca Quran bagi orang yang tidak mempunyai wudhu nggak jadi masalah. Asal nggak sampai memegang, apalagi membawanya. Boleh memegang tanpa memegang ataupun membawa tanpa harus mempunyai wudhu. Bagi siapa? Bagi anak kecil yang sedang menjalani proses belajar. Ya cacah TPQ sing durung balik mestine. Sing durung balik cilik. Katakan cilik kan durung balik. Nah, sebenarnya bisa cilik mana? Aku sampai cah cilik mana? Masih kunci tapi kan orang cah cilik statusnya. Umurmu berapa, Gus? 20. Oh, 19. Tua juga ya. Nah, sampai berapa? Waduh. Ya kita cilik kan apa? Cilik gak jadi masalah. Tapi meskipun oleh, tapi kan ya perlu dibiasakan. Soalnya pendidikan di usia dini jauh lebih maksimal daripada sekadung gede baru awal dewi berusaha untuk mengajari dan membiasakan kerepotan. Tapi kalau sudah dibiasakan sejak dini, jadi nanti ketika sudah masuk usia balik sudah terbiasa, tidak perlu dipaksa-paksa. Toh meskipun Jawa, tapi kan kata-kata boleh kan belum mesti perkara oleh itu belum mesti baik untuk dilakukan. Ya enggak apa-apa, tapi kan ada yang lebih baik. Kalau bisa melakukan hal yang lebih baik, kenapa tidak? Kan lagi ngomong oleh-olehan, contoh ringan nih. Lagi ngomong bahas masalah sekedar oleh, misalnya mempraktekkan itu contoh aurat sholat. Ketika sholat boleh ya kita hanya sekedar memakai sarung roti dulu, oleh bahas oleh baik, tapi pantas lagi itu dilakukan. Makanya dalam fikih banyak istilah fajaza, di hukumnya boleh. Tapi kalau selagi kita bisa melakukan hal atau sesuatu ketentuan hukum yang lebih baik, kenapa tidak? Hanya sekedar memilih yang diperbolehkan. Apa menaik? Banyak. Sehingga semua hal yang diperbolehkan itu baik untuk dilakukan. Makanya awal belajar oke penting, tapi jangan menafikan etika. Makanya antara fikih dan tasawuf harus seimbang. Antara fikih dan tasawuf harus seimbang. Mantafaqquha isapongnya sing apa yang mendalami fikih tanpa disertai dengan tasawuf fatafassak,
maka akan jadi fasik. Maka oleh ulama seperti itu. Wong belajar fikih tok tanpa didasari dengan tasawuf, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi dia serana dinis, pokok selagi oleh ramun ora oleh pun berusaha mencari hukum bagaimana sekiranya bisa diperbolehkan, itu yang akan terjadi. Nah, gue disertai dengan etika, jenenge menghelak hukum. Contoh lah yang sering terjadi apa? Kaitannya dengan riba. Riba bagaimana hukumnya? Jelas, riba jelas haram. Riba jelas haram. Tapi wong sing hanya sekedar mempelajari fikih tanpa dasari dengan tasawuf bisa loh ya awake dhewe ngreko wis piye carane sedadi lan ora haram dengan merubah akad dan lain sebagainya. Tapi selain fikih kita juga memegang tasawuf, akhlak lah, tasawuf cara gampang akhlak lah. Lewat dari awal niate pengen dadekno hal sing enggak oleh menjadi oleh, ya tetap ora oleh. Nah, cara ihya tetap enggak boleh. Contohnya mana? Kaitannya dengan berbaran biasanya kan sering apa jenenge? Butuhan. Secara fikih, secara asal dalam hukum fikih bagaimana hukumnya? Haram, jelas haram. Termasuk judi. Tapi kalau apa jenenge? Karena mung fikih iku iso direka lho ya. Aku nazar lamun Chelsea sing menang. Aku main kayak sampean rokok orang bungkus lah katakan. Terus tapi syaratnya sampean juga kudu nazar. Terus dihelak merubah akad yang pada mulanya apa mau? Botohan, judi, dihelak menjadi akad nazar. Namanya sekedar mengacu pada bisa jadi boleh-boleh saja, tapi menyertakan ilmu tasawuf, etika, akhlak yang diajarkan dalam ilmu tasawuf itu oleh kembali kepada tujuan pokok tadi. Tasawuf tok tanpa disertai dengan fikih juga watisan. Tasawuf tok tanpa disertai dengan fikih. Pada zindik maka akan menjadi kafir zindik. Termasuk di antara munculnya faham batinan. Ya orang batinan. Pernah nemoni wong? Pernah. Terus tanpa didasari koyo jeru-jeruno kae anggone memahami tauhid, tapi tanpa disari dengan fikih yang benar. Akhirnya salah kejadian. Mengartikan sholat itu adalah apa? Sholat adalah doa. Jadi yang terpenting kita berdoa, nggak perlu sholat dan lain-lain. Ada yang mengartikan sholat itu inti sari dari sholat itu apa sih? Iling ning pangeran. Apa gawe sampean sholat terus iling ning pangeran? Apa ora mending aku iling bendina tapi toh meskipun ora? Paham mereka seperti itu. Kenapa hal itu sampai bisa mereka praktekkan? Karena sing dicekeli mung sekedar tauhid tanpa didasari dengan fikih yang benar. Makanya terus dikecam pengarang kitab Zubat. Kulluman bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudat. Beliku wis menandung itu menunjukkan akan pentingnya kita belajar ilmu. Karena setiap amal tanpa didasari dengan ilmu fikih khususnya a'maluhu mardudatun la tuqbal. Coba sampai bayang awak dhewe beramal beribadah tiap hari sedangkan
Sedangkan ibadah yang kita lakukan tidak diterima. Ibadah tiap dino tidak diterima, ditolak tidak diterima. Ya sampean biar mas dia. Apa ora emang, apa ora rugi jelas rugi. Makanya laki-laki sangat beda sekali antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jelas gitu, ya jelas gitu. Orang berilmu jangankan ibadahnya, jangankan sholatnya, tidur pun sekalian, tidur sekalipun akan bisa mengandung nilai ibadah. Nah, bodoh, koyo ibadah, tapi pada hakikatnya yombo juga. Mesti embuwe yo mbuh diterima ora yo rak jelas pisan. Makanya ulama yang tegas ya mengatakan kaifa ta'budu Allah wa antum jahil. Bagaimana sampai tidak kepada Allah sedangkan sampai tidak tahu bagaimana caranya. Yo koyo ibadah tapi yo sebenarnya jauh dari nilai ibadah mergo radi ilmu. Ya kembali ke persoalan. Jadi di antara konsekuensi kalau wudhu yang kita punya sudah batal atau keadaan tidak mempunyai wudhu, kita haram melakukan sholat, tawaf, membawa mushaf dan memegangnya, kecuali anak kecil yang dalam niat untuk belajar. Atau meskipun boleh bagi si kecil memegang ataupun membawa mushaf dengan tujuan untuk belajar, TPQ katakan, tapi toh meskipun begitu lamun awake dhewe ditakdirke dadi guru kudu dididik kon biasake ya membiasake tetap dalam keadaan bersuci. Dan bagi orang yang junub, apa larangannya selain tadi yang sudah lewat, ditambah juga tidak boleh atau haram membaca Al-Quran. Lek kanggone wong junub yang dilarang gak membawa, gak memegang itu, tapi membaca juga maksud Al-Quran. Baik jahron au sirron, baik secara suara lantang keras maupun secara jeneng bahasa Indonesia apa? Batin. Cumi-cumi, ngomongin apa cumi-cumi. Itu salah itu. Tapi yang dibaca Quran. Kalau manakib bagaimana? Oleh orang. Menurut keterangan manakib. Keterangan apa sih? Benar. Jadi ambil kaidah al aslu al-ibahah, al aslu syar'i al-ibahah. Jadi secara asal dalam hukum syariat itu adalah mubah. Nanti kecuali ada hal-hal yang melarangnya. Anggap kabeh itu boleh hukumnya kita untuk melakukan, kecuali ada hal-hal yang, tapi di samping itu juga ada kaidah yang sebaliknya, kaidah al aslu bisyar'i al haram. Jadi hukum syarak secara asal itu haram. Jadi opo kira oleh bisa saja, kecuali ada hal-hal yang membuat enak kira-kira di antara dua kaidah ini. Yang tetap yang awal. Makanya kenapa sih satu dalil terkadang beda ulama dalam menyimpulkan, ya karena banyaknya kaidah, atau ya karena
Ya banyaknya faedah sehingga mereka bisa minum. Tapi rasa di masa berbeda tadi. Terus lagi selain nggak boleh membaca Quran juga nggak boleh berdiam diri dalam masjid raweh. Berdiam diri dalam masjid raweh. Kanggone wong sing junub. Nah junub ini jero masjid. Junub ini jero masjid. Dan sholat keturun. Bukan pas nguruki Jumatan. Nah, sebelum Jumatan keturun. Turunnya sak ngimpi-ngimpi aja. Iya bergegas keluar terus mandi. Tanya deh. Wes. Terus bagi orang yang haid dan nifas, apa yang menjadi larangan? Ya mau yang telah disebutkan ditambahi puasa. Tambahi puasa sebelum terputusnya darah haid. Itu maksudnya sebelum terputusnya darah haid. Habis terputus, wis mampet ketehat, ya wis berkewajiban, ya wis kewajiban puasa. Tapi kalau orang junub, apakah juga dilarang berpuasa? Enggak ada kok, dia tetap poso. Ra iso dadi alasan aku junub mau bengi. Junub mau bengi lali adus. Kedisian subuh terus dadi alasan sampai ora poso ora kena. Enggak jadi masalah sampean kelakuan bengi karo bojone kan. Sing wis dibojo tapi. Kelakuan karo kelakuan berhubungan karo bojone. Terus belum sempat abdus kedisian subuh, bagaimana gak jadi masalah? Gak jadi masalah. Mandi sampai melakukan setelah terbitnya fajar atau setelah waktu subuh, gak jadi masalah. Berarti posone gitu. Berarti posone lanjut sampai ngimpi ini jinabat, ngimpi ikhtilam, tangi-tangi bersubuh. Bagaimana status puasa? Ya tetap ya mempunyai kewajiban puasa, harus tinggal nambah adus kenapa? Tinggal nambah adus. Terus juga termasuk larangan bagi apa? Orang yang sedang haid. Yo larangan bagi sing haid, bagi bojo sisan apa? Yes, ngalap kepenak istilah istinta bima baina surratiha wa rubbatiha qoblal husni sebelum mandi. Mudah maksudnya pas head kangguni suami nggak boleh enak ngalap kepenak anggota antara pusar dan lutut. Ini dalam rangka ya ikhtiar. Banyak kita banyak benar-benar ikhtiar dalam mengambil hukum. Atau meskipun ada saja yang dibolehkan asal. Jadi inti orang bagi suami ketika istri haid sebenarnya yang jima itu isyarat boleh berhubungan intim itu isyarat boleh. Tapi yang dalam rangka ikhtiar, dalam rangka ngati-ngati, ya, terus merembet, bukan hanya jima'i tapi yang ngalap kepenak antara dua anggota tadi juga tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau sudah mampet darah haidnya? Tetap tidak boleh selagi belum mandi. Syaratnya status yang kita sebutkan sampai tandanya